PDIP, partai tanpa sekjen, semua tunggu komando sang ketua. Demokrasi dalam PDIP hanya sekadar formalitas. PDIP dan demokrasi yang hanya di bibir, partai atau kerajaan politik, atau kerajaan keluarga. PDIP kembali menunjukkan bahwa mereka lebih seperti kerajaan politik ketimbang partai modern. Setelah sekian lama dibiarkan kosong, posisi sekjen PDIP tetap tidak akan diisi dalam Kongres E6. Alasan? Karena komando dikendalikan langsung oleh ketua umum. Bukankah ini hanya menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai demokratis, melainkan satu suara tunggal yang harus ditaati? Jika benar PDIP mengusung semangat demokrasi, seharusnya ada mekanisme regenerasi kepemimpinan yang jelas, bukan hanya menunggu restu dari terah tertentu. Tak ada agenda untuk sekjen, tapi 4 nama kader mulai digadang-gadang. Ini politik pura-pura kaget ala PDIP, seolah-olah tak ada rencana, padahal skenario sudah disiapkan jauh-jauh hari. Megawati tetap memegang hak prerogatif penuh. Artinya, kader hanya bisa menunggu titah tanpa bisa benar-benar bersuara. Partai dengan sejarah besar ini tampaknya semakin menjauh dari semangat reformasi yang dulu mereka perjuangkan. Demokrasi dalam PDIP hanya sekadar formalitas. Keputusan PDIP untuk tidak membahas pergantian sekjen dalam Kongres E6 2025 menunjukkan strategi politik yang mengedepankan stabilitas dan kontrol ketat di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dengan menegaskan bahwa komando dikendalikan langsung oleh ketua umum, PDIP ingin memastikan tidak ada dinamika internal yang berpotensi mengganggu soliditas partai, terutama setelah kasus hukum yang menimpa Hasto Kristianto. Hal ini juga menandakan bahwa Kongres lebih difokuskan pada konsolidasi daripada regenerasi kepemimpinan, yang secara tidak langsung memperkuat dominasi Megawati dalam menentukan arah partai. Meskipun secara resmi tidak ada agenda penggantian sekjen, munculnya nama-nama seperti Utut Adianto, Said Abdullah, Ahmad Basarah, dan Andi Wijayanto dalam spekulasi politik menunjukkan bahwa ada tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh PDIP. Partai tampaknya masih berupaya mengendalikan wacana ini agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Selain itu, keputusan untuk menunda Kongres hingga setelah Lebaran juga dapat dibaca sebagai strategi untuk meredam ketegangan, baik internal maupun eksternal, sebelum memasuki momentum pilkada serentak pada November 2025. Secara komunikasi politik, langkah ini dapat memperkuat citra Megawati sebagai pemimpin yang tetap memegang kendali penuh atas partai, tetapi di sisi lain bisa menjadi celah bagi lawan politik untuk menggambarkan PDIP sebagai partai yang mengalami stagnasi dalam kaderisasi kepemimpinan. Dengan tantangan politik yang semakin kompleks, PDIP perlu memastikan bahwa strategi mempertahankan stabilitas ini tidak mengorbankan daya saing mereka dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. Keberhasilan partai dalam menjaga soliditas internal dan merespons dinamika eksternal akan menjadi faktor kunci dalam menentukan masa depan politiknya. Strategi politik PDIP, kontrol, konsolidasi, dan mitigasi risiko. Sebagai pakar komunikasi politik, saya melihat bahwa PDIP sedang memainkan strategi kontrol penuh terhadap partai, konsolidasi internal, dan mitigasi risiko politik. Ada 3 elemen utama yang bisa dibaca dari langkah-langkah yang diambil oleh PDIP dalam menghadapi Kongres E6 2025 dan dinamika internalnya. 1. Kontrol penuh Megawati atas partai. Keputusan untuk tidak menunjuk sekjen sementara dan menegaskan bahwa komando dikendalikan langsung oleh ketua umum, adalah sinyal kuat bahwa Megawati masih ingin mempertahankan kendali penuh atas PDIP. Ini bukan hanya soal kepemimpinan simbolis, tetapi juga pengendalian penuh terhadap arah kebijakan dan struktur partai. Dengan Hasto Kristianto yang ditahan KPK, PDIP tampaknya ingin memastikan tidak ada perebutan kekuasaan atau dinamika yang bisa mengganggu stabilitas internal partai.
2. Konsolidasi internal, menghindari perpecahan di tengah tantangan politik. Dengan tidak menjadikan pergantian sekjen sebagai agenda Kongres, PDIP mencoba meredam potensi perpecahan di internal partai. Jika Kongres membuka peluang diskusi mengenai penggantian Hasto, maka berbagai faksi di dalam partai bisa saling bersaing dan berpotensi menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, PDIP lebih memilih pendekatan konsolidasi, yakni mempertahankan struktur yang ada dan membiarkan keputusan strategis tetap berada di tangan Megawati. 3. Mitigasi risiko elektoral dan wacana publik. Kasus hukum yang menimpa Hasto Kristianto adalah pukulan bagi PDIP, terutama dalam hal citra partai di hadapan publik. Jika PDIP buru-buru menunjuk sekjen baru dalam suasana yang belum stabil, maka bisa muncul anggapan bahwa partai ini mengalami kegoncangan serius. Dengan tidak menjadikan penggantian sekjen sebagai agenda Kongres, PDIP berusaha membangun narasi bahwa mereka tetap solid dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar. Ini adalah bagian dari strategi mitigasi risiko untuk menjaga elektabilitas dan kepercayaan publik menjelang Pilkada serentak 2025. Strategi bertahan atau keterlambatan regenerasi? PDIP saat ini sedang memainkan strategi bertahan, di mana mereka lebih fokus pada penguatan internal dan menjaga stabilitas ketimbang melakukan perubahan besar. Dalam jangka pendek, strategi ini mungkin efektif untuk menghindari konflik internal. Namun, dalam jangka panjang, PDIP tetap harus menghadapi pertanyaan besar mengenai regenerasi kepemimpinan dan daya saing politiknya. Jika terlalu lama mempertahankan model kepemimpinan yang sangat sentralistik, PDIP bisa kehilangan momentum untuk beradaptasi dengan perubahan politik di masa depan. Langkah yang diambil PDIP saat ini lebih bersifat defensif daripada progresif. Mereka ingin memastikan partai tetap terkendali dalam situasi yang tidak menguntungkan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menghadapi tekanan untuk melakukan pembaruan agar tetap relevan dalam dinamika politik nasional. Keputusan-keputusan selanjutnya dari Megawati dan PDIP akan menentukan apakah strategi ini akan menguatkan atau justru melemahkan partai di masa depan. PDIP dan demokrasi yang hanya di bibir, partai atau kerajaan politik? PDIP selalu mengklaim dirinya sebagai penjaga demokrasi, partai yang lahir dari semangat reformasi, dan simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Namun, kenyataan berbicara lain, demokrasi di PDIP hanyalah slogan kosong yang dijual ke publik, sementara di dalamnya yang berlaku adalah sistem feodalisme politik. Sekjen kosong, komando mutlak di tangan ketua umum. Dalam sistem partai yang sehat, posisi sekretaris jenderal, sekjen, adalah jantung organisasi, penggerak utama yang memastikan roda partai berjalan secara kolektif dan demokratis. Namun, setelah Hasto Kristianto tersandung kasus korupsi dan ditahan KPK, PDIP tidak menunjuk pengganti, bahkan menegaskan bahwa komando dikendalikan langsung oleh ketua umum. Pertanyaannya, di mana letak demokrasi dalam tubuh PDIP? 1. Ketua umum adalah segalanya, kader hanya figuran. Dalam partai demokratis, keputusan diambil secara kolektif melalui mekanisme organisasi yang jelas. Namun, di PDIP, semua keputusan ada di tangan satu orang, Megawati Soekarno Putri. Bahkan untuk sekadar menunjuk sekjen, partai ini lebih memilih membiarkan posisi kosong dan menunggu titah dari Megawati. Jika partai ini benar-benar demokratis, mengapa tidak ada mekanisme yang jelas untuk regenerasi kepemimpinan? Apakah kader PDIP begitu tidak kompeten hingga tidak bisa mengisi jabatan sekjen? Ataukah ini semata-mata upaya untuk mempertahankan kendali mutlak dalam lingkaran keluarga? 2. Kongres yang hanya formalitas, bukan musyawarah. Kongres seharusnya menjadi forum tertinggi dalam organisasi partai, di mana kebijakan dan kepemimpinan diputuskan oleh suara mayoritas kader. Namun di PDIP, Kongres hanya sekadar seremoni untuk meresmikan keputusan yang sudah diatur sebelumnya. Tidak ada debat, tidak ada pemilihan yang benar-benar kompetitif. Semua sudah diskenariokan untuk mempertahankan kendali di tangan satu keluarga.
Jika benar-benar demokratis, mengapa kader PDIP tidak bisa menentukan pemimpin mereka sendiri? 3. Regenerasi yang mandek, feodalisme yang mengakar. Tidak ada dinamika kepemimpinan yang sehat di PDIP. Regenerasi kepemimpinan hanya terjadi jika mendapat restu dari sang pemilik partai, bukan dari mekanisme demokrasi internal. Bahkan ketika muncul nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon sekjen, Utut Adianto, Said Abdullah, Ahmad Basarah, dan Andi Wijayanto, semuanya tetap menunggu keputusan Megawati. Bukan kompetisi terbuka, melainkan seleksi berdasarkan loyalitas. 4. PDIP, penjaga demokrasi atau pelestari dinasti. PDIP sering menyerang pihak lain dengan dalih mempertahankan demokrasi, tetapi nyatanya demokrasi di dalam tubuh PDIP justru mati suri. Jika benar-benar menjunjung tinggi demokrasi, mengapa keputusan partai hanya berpusat pada satu orang? Mengapa tidak ada mekanisme pemilihan sekjen yang transparan? Mengapa kader tidak diberi ruang untuk menentukan arah partai secara kolektif? Semua ini hanya membuktikan bahwa PDIP bukanlah partai demokratis, melainkan partai dinasti yang dikendalikan oleh satu keluarga. PDIP dan kemunafikan politiknya. Selama ini, PDIP gemar menuduh pihak lain sebagai anti-demokrasi, otoriter, dan tidak pro-rakyat. Namun, saat melihat ke dalam tubuh partai sendiri, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada transparansi, tidak ada demokrasi, dan semua keputusan ada di tangan satu orang. Jika PDIP benar-benar demokratis, seharusnya ada mekanisme pemilihan sekjen yang transparan. Jika PDIP benar-benar demokratis, Kongres harus menjadi forum musyawarah terbuka, bukan seremoni penetapan titah ketua umum. Jika PDIP benar-benar demokratis, regenerasi kepemimpinan tidak boleh ditentukan berdasarkan garis keluarga, tetapi berdasarkan kompetensi dan aspirasi kader. PDIP boleh saja terus meneriakan demokrasi, tetapi kenyataannya demokrasi di PDIP hanya ada di spanduk, bukan dalam sistem partainya sendiri. Mereka bisa terus membual tentang demokrasi, tetapi publik sudah melihat bahwa PDIP bukanlah partai yang memperjuangkan demokrasi, melainkan partai yang memperjuangkan eksistensi keluarga tertentu di puncak kekuasaan. Dulu berteriak transformasi, katanya lawan tirani, tapi kini di dalam partai tak ada suara sendiri. Sekjen kosong tak diganti, semua dia menanti, karena tidak turun dari tahta bukan hasil musyawarah. Mana suara kader, mengapa harus tunduk? Demokrasi hanya tulisan di spanduk yang usang. Demokrasi di atas kertas, aturan hanya formalitas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. 4 nama sudah disiapkan, tapi semua harus diam, karena tanpa restu yang berkuasa mereka tak punya peran. Reformasi tinggal sejarah, hanya cerita di masa lalu. Kini semua harus tunduk tanpa boleh melawan tabu. Di mana suara kader, mengapa harus tunduk? Demokrasi hanya tulisan di spanduk yang usang. Demokrasi di atas kertas, aturan hanya formalitas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. Demokrasi di atas kertas, aturan hanya formalitas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi. Jika demokrasi sungguhan, kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Demokrasi hanya ilusi, semua diatur
kendali. Partai ini bukan milik rakyat, tapi milik satu keluarga. Demokrasi di atas kertas, aturan hanya formalitas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi. Jika demokrasi sungguhan, kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi. Jika demokrasi sungguhan, kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Tenggelam gelas, partai ini sudah telas. Demokrasi, demokrasi. Dua teriak reformasi, katanya lawan tirani. Tapi kini di dalam partai tak ada suara sendiri. Sejak kosong tak diganti, semua diam menanti. Karena kita turun dari tahta, bukan hasil musyawarah. Di mana suara kader, mengapa harus tunduk? Demokrasi hanya tulisan di spanduk yang usang. Demokrasi di atas kertas, aturan harus penuh mematas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. 4 nama sudah disiapkan, tapi semua harus diam. Karena tanpa restu yang berkuasa, mereka tak punya peran. Reforma masih tinggal sejarah, hanya cerita di masa lalu. Kini semua harus tunduk, tanpa boleh melawan tabu. Di mana suara kader, mengapa harus tunduk? Demokrasi hanya tulisan di spanduk yang usang. Demokrasi di atas kertas, aturan harus penuh mematas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi. Jika demokrasi sungguhan, kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Demokrasi hanya ilusi, semua diatur satu kendali. Partai ini bukan milik rakyat, tapi milik satu keluarga. Demokrasi di atas kertas, aturan harus penuh mematas. Yang bicara harus waspada, takut nanti kena karma. Komando datang dari raja, semua tunduk tak bisa menolak. Partai atau kerajaan, semua sudah jelas. Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi. Jika demokrasi sungguhan,
Kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Mereka teriak kebebasan, tapi dalam kandang sendiri tak ada ruang untuk berbeda. Semua harus patuhi jika demokrasi sungguhan. Kenapa suara dibungkam? Atau memang sejak awal partai ini sudah tenggelam? Demokrasi hanya ilusi, semua diatur satu kendali. Partai ini bukan milik rakyat, tapi milik